Yusuf Mansur beraksi, Gunung Semeru erupsi adalah dua premis yang berbeda jauh. Bahkan mungkin tidak ada kaitannya kalau sepintas tidak kita hubungkan. Tetapi kalau kita lihat keterkaitannya, kita akan segera paham bahwa di satu sisi ada orang yang bergelimang harta benda, bermewah-mewahan dari hasil usahanya mengumpulkan, menghimpun dari jemaahnya, dari umat, yaitu Al-Ustaz Yusuf Mansur. Dia hidup dengan nyaman, tentram karena banyak uang, kesana kemari dia bisa pamer, bahkan investasinya di sana sini dia mediakan juga sehingga banyak orang yang mengetahui. Di saat yang bersamaan hari-hari ini, bahkan sejak 4 Desember 2021, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air mengalami musibah karena Gunung Semeru erupsi. Dan hari ini mereka berada di pengungsian dengan kondisi menyedihkan, mereka berduka, nestapa, sengsara, dan sebagiannya tidak hanya kehilangan harta bendanya secara total, tapi justru keluarganya juga hilang. Ini saya sedang berada di depan laptop berita tentang Gunung Semeru yang meletus pada 4 Desember 2021 itu ternyata sudah merenggut puluhan nyawa. Bahkan sebagainya hilang dan belum ditemukan. Artinya kemungkinan besar juga mereka meninggal. Sementara ribuan orang berada di pengungsian itu. Nah, ini dua sisi kehidupan sebagai anak negeri yang kontras. Yang satu memamerkan kemewahan hidup, yang satu hidup dalam penderitaan. Nah, tadi memang saya katakan dua premis ini sangat jauh. Tetapi kalau dilihat secara fenomena hari ini, kita kelihatan hubungannya. Bahwa ternyata tidak semua orang simpatik. Tidak semua orang memberikan rasa empatinya kepada saudara-saudaranya yang mengalami musibah. Di samping musibah Gunung Semeru hari ini yang jumlahnya juga ribuan tadi, dan yang meninggal juga sangat banyak, lumayan banyak. Nah, saudara-saudara kita ini juga kena musibah tipu. Ditipu boleh pakai tanda petik atau mungkin juga boleh tidak pakai tanda petik. Karena jumlah mereka juga ribuan, mereka menyebar berada di hampir seluruh pelosok negeri ini, yaitu mereka yang menitipkan hartanya kepada Ustaz Yusuf Mansur untuk diputar, dibisniskan, dimudorobahkan sehingga mereka bisa mendapatkan laba yang berlipat. Itu harapan-harapan mereka dulu. Tentu ini di samping mereka yang bersedekah secara langsung kepada atau via Ustaz Yusuf Mansur ini. Dan itu jumlah juga sangat ribuan, sangat banyak. Nah, dua hal ini, korban karena Semeru meletus, korban karena Ustaz Yusuf Mansur, sama-sama korban dalam bidang ekonomi. Ya, memang yang Semeru ini juga korban nyawa juga, korban jiwa juga, tetapi sebagian besar adalah korban ekonomi. Yang satu karena musibah dari Allah Subhanahu wa taala langsung, karena ada sesuatu yang mungkin bagi sebagian menjadi ujian, tapi bagi sebagian lain boleh jadi menjadi azab. Tergantung dia berada di golongan mana. Kalau mereka orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka erupsinya Semeru ini menjadi semacam ujian atau teguran. Tapi bagi orang-orang yang durhaka, tentu Semeru ini menjadi azab, siksa Allah yang disegerakan kepada mereka. Nah, berbeda dengan kasus Ustaz Yusuf Mansur ini orang-orang itu adalah orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh-soleh. Mereka sedang gandrung-gandrungnya mencari ilmu agama, ilmu Islam ini untuk mereka amalkan, mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ketemulah dengan seorang ustaz yang mengajarkan salah satu ajaran Islam, yaitu sedekah. Di samping tentu saja mengajarkan bagaimana pahala, bagaimana besarnya balasan orang yang bersedekah di akhirat sana, Ustaz Yusuf Mansur ini juga menyampaikan betapa besarnya balasan-balasan cash dari sedekah. Sehingga orang-orang yang sedang belajar Islam itu kemudian terhasung
mereka bersemangat ingin mendapatkan karunia Allah yang besar di akhirat, tapi juga ingin mendapat balasan cash di dunia ini. Dan itu sebenarnya manusiawi. Jadi orang-orang yang normal berpikiran seperti itu masih dalam batas-batas yang wajar sebenarnya. Ya meskipun tentu keikhlasannya dipertanyakan, tetapi berpikir seperti itu adalah sesuatu yang realistis, yang real, yang terjadi dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek sedekah ini saja. Nah, apa yang terjadi kemudian? Setelah berlalu bertahun-tahun, ternyata manuver-manuver Ustaz Masud tidak berubah. Jadi dulu beberapa tahun ke belakang juga sudah diperkarakan, diajukan ke pengadilan juga, ya, sebagai teguran saya kira kepada Ustaz Masud untuk mengevaluasi manuvernya. Tetapi kemudian beliau tidak menghentikan manuver itu, bahkan mengulanginya terus. Sampai hari ini manuver-manuver itu mungkin masih dilakukan, sehingga dari waktu ke waktu makin bertambah orang-orang Islam, ya, kaum muslimin yang sedang gemar mencari ilmu keislaman kemudian menjadi mangsa, ya, tanda petik, ya, korban tanda petik oleh Ustaz Masud ini. Nah, kemudian orang-orang yang peduli, menggeliat, dan kebetulan ini berbarengan dengan era digital, sehingga orang-orang yang tidak berdaya itu mungkin juga seperti saya tidak berdaya tapi ingin membantu mereka dan ingin membantu orang lain yang belum menjadi korban Yusuf Mansur ini, ya, korban kita kasih tanda petik juga gitu, supaya jangan masuk ke dalam lubang yang sama. Maka tentu saya termasuk yang mengapresiasi gelora semangat anak-anak muda yang berusaha mencegah kemungkaran ini, berusaha mencegah meluasnya dan berulangnya manuver Ustaz Masud ini di masa-masa mendatang di tempat-tempat yang berbeda-beda. Itu saya tetap apresiatif, ya, dengan niatan mereka ingin mencegah kemungkaran ini atau mencegah orang-orang masuk lubang yang sama. Mereka menggunakan media YouTube dan lain-lain untuk menghentikan, menyetop apa yang dilakukan oleh Ustaz Masud ini. Nah, tentu saja saya tidak sekedar bicara tanpa data, ya. Seperti halnya yang lain juga melihat data-data yang ditampilkan oleh channel-channel tertentu, ya, di berbagai channel. Dan juga di lapangan saya ketemu juga dengan orang-orang yang ngefans kepada Ustaz Masud dulunya, dan mereka aktif dalam komunitas-komunitas pengajian. Bahkan di masjid-masjid di area saya juga ramai membicarakan masalah kasus-kasus Ustaz Masud ini. Nah, apakah mereka terlibat dalam investasi atau sekedar sedekah begitu, saya tidak mendalaminya, tetapi memang mereka banyak yang berinteraksi langsung, ya, mungkin dalam bidang sedekah dengan Ustaz Mansur ini. Nah, mereka tentu saja seperti halnya yang lain juga, jadi mengorek gitu, mengungkap bagaimana manuver-manuver atau pengajian Ustaz Mansur ini, sehingga menelantarkan, melenakkan para jamaahnya. Kemudian secara sukarela mereka mentransfer atau memberikan hartanya secara cash kepada Ustaz Masud atau timnya itu. Nah, kita kembali ke pembicaraan semula bahwa Ustaz Masud beraksi, Gunung Semeru erupsi. Ini dua hal yang berbeda, tapi hari ini bisa dihubungkan bahwa Ustaz Mansur sekarang dihadapkan pada kenyataan dia harus mengembalikan harta kepada para investor dan juga harus mengembalikan atau menyedekahkan hartanya kepada orang yang bersedekah dulu via dia. Sekaligus juga beliau dituntut untuk bersedekah kepada para korban meletusnya Gunung Semeru ini. Itu yang hari ini, yang saat ini dimintakan oleh banyak orang, ya, termasuk saya. Saya ingin melihat Ustaz Mansur ini sedekah 1 miliar bahkan lebih kepada para pengungsi Gunung Semeru yang hari ini hidup dalam nestapa. Di samping mereka kehilangan keluarga, kehilangan sanak famili, juga kehilangan harta benda, ya. Semoga beliau menonton ungkapan hati saya ini, ya, ungkapan jemaah-jemaah pengajian di area saya, supaya beliau merealisasikan kepakarannya tidak hanya dalam mereup, ya, dalam mengumpulkan harta benda jemaahnya, tapi juga mendistribusikannya kepada hari ini, kepada orang-orang yang pada hari ini sangat membutuhkan, terutama mereka yang terkena musibah letusan Gunung Semeru ini.